Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, alhamdulillah, dengan harapan kami saudara-saudara tetap semangat. Semoga Allah membimbing, melindungi, dan serta Allah mencurahkan rezeki yang banyak dan barokah. Tentunya Allah tetap memberikan kita sehat-sehat walafiat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku, kami akan membahas tentang tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala aspek apapun, entah itu dengan pekerjaan, entah itu dengan yang lain-lainnya. Kita serahkan kepada Allah. Kita wajib usaha, hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung itu pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang. Jadi burung yang dimodalkan sayap untuk berterbang, dia berusaha mencari rezeki untuk mengenyangkan perutnya dalam keadaan lapar di pagi hari, dan sore hari dia pulang dalam keadaan kenyang. Itu Allah lah yang menjamin rezekinya, karena Allah yang menciptakannya. Apalagi kita manusia yang diberikan oleh Allah akal, tentunya kita lebih berpikir bahwa jangan sampai kita itu putus asa dalam usaha, jangan sampai kita itu pesimis dalam usaha. Kita tetap semangat dalam usaha kita. Hasil dan tidaknya Allah Ta'ala. Kita hanya berusaha. Maka Imam Ahmad pernah ditanya mengenai seorang yang kerjaannya hanya duduk di rumah atau di masjid-masjid. Dia itu mengatakan, aku tidak mengerjakan apa-apa sehingga rezekiku datang kepadaku. Maka lalu Imam Ahmad mengatakan, orang ini tidak tahu ilmu, dalam artian bodoh. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menjadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku. Dan beliau Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda sebagaimana hadis Umar tadi. Disebutkan dalam hadis ini bahwa burung tersebut pergi pada waktu pagi dan kembali pada waktu sore dalam rangka mencari rezeki. Maka Al-Munawi juga menyatakan burung itu pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali ketika sore dalam keadaan kenyang. Namun usaha atau sebab itulah bukan yang memberi rezeki, saudaraku. Hal ini menunjukkan bahwa tawakal tidak harus meninggalkan sebab usaha, akan tetapi dengan melakukan berbagai macam usaha, berbagai macam sebab yang akan membawa pada hasil yang diinginkan. Karena burung saja mendapatkan rezeki dengan usaha, sehingga hal ini menuntunkan pada kita untuk mencari rezeki. Saudaraku, tawakal itu indah. Berserah diri pada Allah itu indah. Dengan berserah diri kita kepada Allah, beban hidup seberat apapun akan terasa lebih ringan. Orang yang berserah diri hidupnya akan terasa tanpa beban yang berlebihan, sebab dia dapat merasakan beban serta kerepotan-kerepotan hidupnya sebagai sesuatu yang dapat dinikmati.
Namun mungkinkah seseorang bisa bertawakal apabila dia tidak mengimani bahwa beban dan kerepotan-kerepotan hidupnya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah persoalannya. Tawakal lebih mudah untuk diucapkan dengan lidah daripada dipraktekkan. Sebagaimana keimanan kepada takdir juga lebih mudah dinalar dan dimengerti dengan akal daripada dipraktekkan di lapangan pada saat mendapatkan ujian. Karena itu saudara-saudaraku, perlu pembinaan tawakal, perlu pembinaan kita berserah diri secara baik, benar, dan terus menerus. Sebagaimana perlu pembinaan keimanan kepada takdir secara baik, benar, dan terus menerus pula sesuai dengan pemahaman dan pengamal para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, pembinaan tentu akan lebih bagus dan lebih mengakar bila dilakukan semenjak seseorang masih berusia dini, terus berlanjut sehingga seseorang menemui ajalnya. Saudaraku yang Allah muliakan, para ulama banyak menjelaskan arti tawakal dengan istilah yang berbeda-beda. Yang intinya tawakal adalah aktivitas hati yang sepenuhnya bersandar dan bergantung kepada Allah Ta'ala. Dan berserah diri inilah tidaklah berarti menghilangkan usaha. Bahkan usaha merupakan bagian tak terpisahkan dari berserah diri kepada Allah Ta'ala. Saudaraku, banyak pernyataan ulama tentang makna tawakal yang pada intinya berkisar pada sikap bergantungnya hati kepada Allah secara totalitas. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyimpulkan bahwa pada hakikatnya tawakal merupakan suatu keadaan hati yang berisi sejumlah unsur, di mana hakikatnya tawakal itu tidak akan ada kecuali bila semua unsur itu ada. Masing-masing unsur saling memberikan isyarat pada adanya sesuatu atau beberapa unsur itu. Unsur paling pertama adalah memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Memahami bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha Mencukupi, dan Maha Qayyum, Maha Tegak dan Maha Menegakkan yang selalu. Dan juga memahami bahwa semua perkara pasti berujung pada ilmu Allah. Semua peristiwa yang terjadi berasal dari kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang sudah memahami hal ini, berarti dia sudah menampakkan kakinya pada tangga pertama menuju kedudukan tawakal. Artinya begini saudara, bagaimana seseorang bisa bertawakal atau bagaimana seseorang bisa berserah diri kepada Allah apabila dia tidak meyakini bahwa Allah itu Maha mengetahui detail-detail dari segala peristiwa, baik yang terjadi di alam atas maupun yang terjadi di alam bumi ini. Bagaimana mungkin seseorang bisa bertawakal bila dia tidak meyakini bahwa Allah Maha berbuat menurut pilihan dan kehendaknya? Maka demikian itulah, semakin seseorang memahami Allah dan sifat-sifatnya, maka dia akan semakin kuat dan semakin benar berserah dirinya kepada Allah. Tidak berpangku tangan, berserah diri terus pangku tangan, belohom. Andainya, umpamanya, misalnya menunggu keajaiban di langit, tidak bisa. Kalau lebih lanjut, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyimpulkan bahwa tawakal merupakan sebab terbesar bagi tercapainya suatu maksud. Maka barang siapa yang mengingkari sebab
tawakalnya tidak akan lurus. Akan tetapi di antara bentuk sempurnanya tawakal seseorang, yaitu ia tidak bersandar pada sebab. Ia harus memutuskan ketergantungan hatinya pada sebab. Kondisi hati harus tetap bergantung kepada Allah, tidak boleh bergantung pada sebab. Sementara fisik tetap terus melakukan sebab dan upaya. Upaya melakukan sebab merupakan hal yang berkaitan dengan kebijakan Allah, perintah dan larangannya. Sedangkan sikap tawakal adalah perkara yang terkait dengan keyakinan terhadap rububiyah. Ya. Saudara, ibadah yang berbentuk upaya melakukan sebab tidak mungkin bisa tegak kecuali bila berdiri pada pilar tawakal. Sedangkan pilar tawakal tidak mungkin bisa tegak bila tidak berpijak pada asas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang jelas, kedudukan tawakal amatlah sangat penting untuk mengikis seseorang itu putus asa, pesimis, patah hati, frustasi. Beberapa di antara alasannya di samping alasan tadi. Pertama, berserah diri kepada Allah merupakan perintah Allah. Ini yang harus diingat. Dan merupakan tanda keimanan seseorang hamba kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 23 ya. Wa 'alallahi tawakkalu in kuntum mu'minin. Dan berserah dirilah kamu hanya kepada Allah jika kamu benar-benar beriman. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaklah bertawakal hanya kepada Allah saja ya orang-orang yang beriman. Surat Ibrahim ayat 11. Jadi tawakal juga merupakan perintah Allah kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Antara lain Allah berfirman memerintahkan beliau Nabiullah Muhammad SAW, fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Engkau kepada Allah karena sesungguhnya engkau berada pada kebenaran yang nyata. Saudara, bertawakal kepada Allah itu merupakan salah satu pondasi yang harus kita tanamkan dalam hati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdi. Dan bertawakallah engkau wahai Muhammad kepada Allah yang maha hidup, yang tidak pernah akan mati selama-lamanya, dan bertasbihlah dengan memujinya. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, jadi tawakal merupakan sifat para nabi dan rasul sebagai super tauladan yang kita contohkan beliau. Wa malana alla tawakkala 'ala Allahi wa qad hadana subulana. Mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah padahal Dia telah memberi petunjuk kepada kami tentang jalan kami. Tawakal juga merupakan sifat dan pola hidup para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 173, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang, yaitu para sahabat Nabi maksudnya,
yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah menghimpun pasukan untuk menyerang kamu, maka takutlah kamu kepada mereka. Tetapi perkataan ini justru menambahkan kekuatan keimanan para sahabat Nabi, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong dan kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, maka hati-hati mereka akan tergetar ketakutan, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka ayat-ayat itu akan menambah keimanan mereka, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabbnya. Saudaraku, itulah beberapa alasan mengapa tawakal itu penting dan merupakan ibadah yang sangat mulia. Jika setiap muslim mampu bertawakal, berserah diri dengan benar, maka kehidupannya akan demikian indah, meskipun sering diwarnai oleh ujian, cobaan, dan tantangan. Siapa pula orang tua yang tidak menginginkan anak-anaknya sukses dengan tawakalnya, sukses dunia dan sukses akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Hanya inilah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.